Bab 1363. Keheningan panjang. Ibu kota Fana sangat besar dan populasinya padat. Lebih banyak orang tinggal di sisi barat dibandingkan tiga sisi lainnya. Wang Lin juga secara bertahap mengetahui bahwa orang-orang di sini tidak menggunakan perak dan emas sebagai uang seperti di planet Susaku. Ada sesuatu yang disebut kristal Fana, yang seperti perak dan emas bagi manusia, tergantung ukurannya. Kristal Fana tidak berguna bagi para pembudidaya, tetapi karena kelangkaan dan keindahannya, kristal tersebut digunakan sebagai uang oleh manusia. Dengan tingkat budidaya Wang Lin, sangat mudah untuk mendapatkannya. Dia berada di dalam ibu kota ketika sebagian dari jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan pergi ke bawah tanah. Tidak ada yang memperhatikannya ketika dia menemukan urat kristal Fana yang tersembunyi di bawah tanah. Dia mengitarinya dan menghaluskan sebagian pembuluh darahnya. Ketika bagian jiwa asalnya kembali, ada sejumlah besar kristal Fana di dalam ruang penyimpanannya. Saat dia berjalan melewati kota, dia tidak menggunakan mantra apapun dan secara bertahap sampai di bagian barat kota. Ada banyak rumah di sini dan jalanan berantakan. Bahkan rumahnya pun tampak tua dan usang, seolah sudah lama tidak dirawat. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh pada diri mereka. Hampir setiap rumah mempunyai dahan daun yang digantung di bawah atap. Tampaknya itulah kebiasaan unik tempat ini. Orang-orang yang berjalan di sini semuanya mengenakan pakaian sederhana dan berjalan cepat. Kedatangan Wang Lin tidak menarik perhatian siapapun. Setelah melihat-lihat, dia dengan mudah menemukan beberapa rumah untuk dijual. Setelah menemukan lokasi yang sangat padat, Wang Lin membeli sebuah rumah. Rumah ini berada di tengah jalan dan ada pohon besar di luarnya. Ada kedai mie di bawah pohon dan juga menjual arak beras. Keluarga miskin tidak mampu pergi ke restoran untuk minum, jadi mereka hanya makan semangkuk mie dan secangkir arak beras untuk mengisi perut mereka. Senja tiba dan langit meredup. Sudah waktunya makan malam. Keluarga-keluarga di sini sangat bersemangat ketika mereka berbicara satu sama lain dan tertawa terbahak-bahak. Ada anak-anak yang bermain di jalan dan melempar batu-batu kecil. Wang Lin sedang duduk di depan pintu rumahnya dan tersenyum sambil memperhatikan semuanya. Saat dia membeli rumah tersebut, banyak tetangga yang datang untuk berbicara dengannya. Wang Lin sangat baik kepada mereka, dan kebanyakan dari mereka mengetahui bahwa Wang Lin adalah siswa di sini untuk ujian. Dia tidak mampu tinggal di penginapan, jadi dia membeli rumah di sini untuk belajar menghadapi ujian tahun depan. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, pekerjaan yang melelahkan kembali ke rumah dan segalanya menjadi tenang. Cahaya bulan perlahan muncul. Pria di bawah pohon memperhatikan kedua pekerjanya sedang mengemasi kiosnya. Dia memegang pipa di tangannya saat dia mengambil langkah dan memandang Wang Lin memandang ke langit tidak jauh. Dia mengambil sebotol anggur dan berjalan menuju Wang Lin. Anak kecil, malam ini dingin, ini sebotol arak beras untukmu. Minumlah sedikit pada malam hari sambil belajar untuk menghangatkan tubuh. Jika nanti kamu menjadi kaya, kamu bisa membayarku kembali. Dia memberikan kendi itu kepada Wang Lin sebelum pergi bersama kedua pekerjanya. Wang Lin memegang kendi dan menemukan bahwa kendi itu masih setengah penuh. Dia tersenyum ke arah yang dituju lelaki tua itu dan hatinya terasa tenang. Dibandingkan dengan dunia kultivasi yang kejam, Wang Lin lebih menyukai ini. Cahaya bulan berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan angin dingin berangsur-angsur datang.
Angin bergema di seberang jalan dan dedaunan yang bergelantungan di rumah mulai bergetar. Angin ini sangat dingin dan menyatu dengan hujan sehingga membuat hujan semakin dingin. Batu-batu kecil di jalan tertiup angin dan debu beterbangan. Ini membuat segalanya tampak tertutup kabut. Setiap rumah tangga sudah menyalakan lampu minyak. Cahaya merembes keluar dari jendelanya, memberikan pesona tertentu pada area tersebut. Wang Lin mengambil kendi berisi arak beras dan melihat sekeliling sebelum kembali ke dalam. Rumah itu sangat sederhana namun sangat bersih. Saat pintu ditutup, suara angin terputus seolah-olah berada di dunia lain. Hampir tidak terdengar. Setelah menyalakan lampu, kerlap-kerlip cahaya membuat rumah tampak jauh lebih hangat dari sebelumnya, menyembunyikan kegelapan sebelumnya di sudut. Bahkan pikiranku sudah tenang di tempat ini. Wang Lin meletakkan kendi anggur di sebelah lampu minyak dan duduk. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jiwa asalnya mulai bekerja dengan cepat, membentuk kekuatan yang kuat. Itu seperti badai di dalam jiwa aslinya, tetapi tidak ada satupun yang dapat dideteksi oleh siapapun di luar. Wang Lin dengan tenang duduk di sana, tapi api di lampu minyak tampak bergerak. Sosok Wang Lin di bawah api mulai berputar. Ada pemandangan mengejutkan di benak Wang Lin. 8 naga guntur kuno meraung seperti orang gila dalam upaya untuk keluar dari jiwa asalnya. Namun, jiwa aslinya seperti sangkar, dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka bahkan tidak bisa melepaskannya. Bahkan dengan tingkat budidaya Wang Lin, tidak akan mudah untuk memurnikan dan menyerap 8 naga guntur kuno. Namun, selain esensi petir, dia juga memiliki esensi api. Saat 8 naga petir kuno berjuang, api biru muncul di jiwa aslinya dan mengelilingi naga petir kuno. Setelah api mengunci 8 naga petir kuno, api mulai memurnikannya. Burung vermilion mengitari 8 naga petir kuno dan terkadang memuntahkan api untuk meningkatkan kekuatannya sambil menyempurnakannya. Jiwa asal Wang Lin sudah terbuat dari setengah naga guntur kuno. Guntur memenuhi jiwa asalnya dan naga guntur kuno ke-9 yang terdiri dari jiwa asalnya muncul. Ia mengitari 8 naga petir kuno, menunggu kesempatan untuk melahap mereka. Waktu perlahan berlalu. 8 naga guntur kuno mengeluarkan tangisan menyedihkan di dalam api biru. Tangisan ini sepenuhnya terisolasi di dalam jiwa asal dan tidak ada satupun yang keluar. Rumah Wang Lin benar-benar sunyi, sama seperti rumah orang lain. Saat larut malam tiba, lampu dari rumah-rumah padam satu persatu. Hampir seluruh rumah di sisi barat padam, kecuali beberapa rumah saja. Suara samar datang dari luar rumah dan perlahan menjadi lebih keras hingga memecah kesunyian, tapi tidak mengganggu. Gelombang dingin datang, tutup pintu dan matikan lampu, sebuah suara perlahan datang dan pergi perlahan lalu keheningan kembali. Namun, saat orang itu pergi, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Tangannya terulur dan kendi anggur terbang ke tangan ini. Dia minum banyak. Anggur pedas masuk ke perutnya dan panas memenuhi tubuhnya, meninggalkan sedikit rasa pedas di mulutnya. Lalu Wang Lin menutup matanya lagi. Energi asalnya melonjak dan semakin banyak api yang muncul di jiwa aslinya. Kekuatan api memasuki jiwa asalnya dan membuat lautan api semakin mengerikan. Itu memurnikan anggur sampai hanya esensinya yang tersisa. Esensinya dipindahkan menuju lautan api yang memurnikan 8 naga petir kuno. Selama periode waktu ini,
lautan api meletus dan mulai membakar lebih banyak lagi. Saat api berkobar, salah satu dari 8 naga petir kuno mulai menjerit dengan sedih. Naga petir kuno itu bergetar dan tiba-tiba roboh. Saat itu runtuh, naga guntur kuno ke-9 yang dibentuk oleh jiwa asal Wang Lin menyerang seperti sambaran petir dan terhirup. Jiwa naga guntur kuno yang runtuh telah kehilangan semua perlawanan setelah disempurnakan secara menyeluruh oleh Wang Lin, kemudian menjadi bagian dari dirinya. Di dalam rumah, wajah Wang Lin memerah seolah dia baru saja mengonsumsi sesuatu yang sangat bergizi. Meski matanya terpejam, ada tanda guntur samar melintas di kelopak matanya. Ruangan itu sangat sunyi, tetapi api di atas meja berkedip-kedip dengan keras dan bayangan Wang Lin semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, api padam dan ruangan menjadi gelap gulita seperti di luar. Hanya tanda petir Wang Lin yang masih memancarkan cahaya samar. Hanya 7 dari 8 naga petir kuno yang keras kepala yang tersisa, dan mereka berjuang sekuat tenaga. Lautan api berubah dari 8 bagian menjadi 7 bagian, menyebabkan api yang ditahan oleh setiap naga petir kuno menjadi lebih kuat. Di bawah pembakaran yang hebat ini, 7 naga petir kuno menjerit dengan sedih. Tidak butuh waktu lama bagi naga guntur kuno lainnya untuk runtuh dan diserap oleh Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin menyerang 6 naga guntur kuno yang tersisa. Dia menerobos api dan memulai pertempuran gila-gilaan untuk melahap mereka. Malam berangsur-angsur berlalu dan matahari menutupi tanah, membangunkan kota yang tertidur. Namun, sinar matahari datang agak terlambat karena lapisan awan gelap menghalangi sinar matahari, sehingga semuanya menjadi kabur. Gelombang guntur datang dari awan petir dan hujan deras mulai turun. Wang Lin membuka matanya sambil duduk. Saya telah melahap dan menyerap 7 dari 8 naga petir kuno. Hanya 1 yang tersisa. Mata Wang Lin berbinar. Bab 1364. Tatanan Sistem Bintang Kuno. Awan hitam menutupi langit dan merobek sinar matahari saat hujan turun dari langit. Gemerisik hujan turun di atap, di jalan, dan di setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan. Di dalam rumah, warga terdengar jelas mendengar suara hujan di atap rumah mereka. Hujan mengalir di sepanjang tepi atap, membentuk tirai. Ranting-ranting dedaunan yang bergelantungan di pintu berdesir mengikuti hujan yang mengalir turun dan menyatu dengan tirai hujan. Bumi sepertinya sudah lama kering. Saat tetesan air hujan turun, banyak sekali debu yang ikut bersamanya, namun sebelum debu tersebut terangkat tinggi, debu tersebut langsung terhempas kembali oleh air hujan yang turun, menjadi bagian dari kubangan lumpur. Pejalan kaki dengan cepat bergerak melewati hujan dengan mengenakan jam hujan, dengan kepala menunduk. Meski hujan, namun saat itu siang hari sehingga mereka tetap harus bekerja. Beberapa anak merangkak sepanjang jendela dan meraih hujan sambil tertawa. Tawa mereka menyebar jauh di tengah hujan. Hujan ini turun karena Wang Lin. Wang Lin mendorong pintu rumah dan merasakan udara lembab berhembus ke wajahnya. Itu sangat menyegarkan. Dia menatap hujan yang turun di langit dan gemuruh guntur dari awan. Mula-mula guntur itu terdengar jauh, namun suara itu segera mendekat hingga terdengar ledakan besar di dekat telinganya. Hal ini membuat takut beberapa anak dan mereka tidak lagi berani berada di dekat jendela. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil kendi anggur dan minum. Dia tersenyum ketika dia melihat kehidupan fana yang familiar di hadapannya. Anak-anak terutama mengingatkannya pada masa lalu.
Suatu ketika di planet Susaku, dia juga merangkak ke jendela dan mengulurkan tangannya agar hujan turun ke tangannya sambil berteriak riang. Sudah hampir 2000 tahun, penggarap tidak tahu waktu, dan tidak banyak yang dapat mengingat usia mereka. Saya tidak dapat mengingat berapa umur saya. Wang Lin menyesap anggur lagi dan merasa sedih. Udara dingin sangat kuat saat menimpa tubuh Wang Lin. Dia diam-diam merenung sejenak, dan ketika dia hendak menutup pintu, ekspresinya berubah dan dia perlahan melihat ke langit. Langit masih tertutup awan gelap dan hujan menghalangi pandangan. Tentu saja, semua ini tidak mempengaruhi Wang Lin, dan dia melihat dua pedang terbang di langit cerah di atas awan gelap. Ada seorang pria dan seorang wanita di atas pedang terbang. Pria itu mengenakan pakaian berwarna biru dan sangat tampan. Tingkat budidayanya tidak rendah, di sekitar Nirvana Skrier. Wanita itu anggun dan mengenakan pakaian berwarna phoenix. Dia sangat cantik dan memancarkan aura seorang bangsawan. Di bawah mereka ada awan gelap. Dari lokasi mereka melihat ke bawah, mereka dapat dengan jelas melihat kilat bergerak di dalam awan dan mendengar gemuruh guntur. Yue Xuan, klan telah mengadakan pertemuan darurat. Tingkat kultivasimu tidak cukup tinggi, jadi jangan berani. Wanita itu memandang pria itu dengan lembut dan berbisik, "Saya akan mendengarkanmu." Saya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan para tetua yang mengirimkan panggilan mendesak ini. Ini sangat jarang terjadi. Pria itu memasang ekspresi serius. Dia juga memiliki keraguan yang sama di dalam hatinya dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Lengannya menghalangi wanita itu dan mereka berhenti di udara. Sinar cahaya hitam terbang melintasi awan hitam. Angin hitam awalnya mengarah ke arah yang sama dengan mereka berdua, tapi begitu terdeteksi, angin berubah arah ke arah mereka. Hanya butuh beberapa saat hingga angin hitam mendekat, dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul. Dia memiliki tatapan acuh tak acuh dan diam-diam menatap wanita bernama Yue Xuan. Pupil mata pria yang menghalangi wanita itu mengecil dan dia mengatupkan tangannya. "Salam, Saudara Zhou." Wanita itu memperlihatkan senyuman lembut dan dengan lembut berkata, "Adik perempuan menyapa kakak Zhou." Nama muda bernama Zhou memiliki ekspresi yang rumit saat dia menarik pandangannya dan menatap pria berbaju biru. Dia dengan dingin berkata, "Klan Scatter Thunder telah dihancurkan. Ketua-tetua mereka telah dikalahkan dan hilang. Ini semua telah dikonfirmasi oleh Dewan Kedaulatan. Mereka mengirimkan perintah sistem bintang kuno untuk memberitahu semua klan. Panggilan mendesak ini adalah untuk mendapatkan pengumuman dari Dewan Kedaulatan." Grandmaster Dewan Sovereign Yun Luo menggunakan mantra ramalan hebat untuk menemukan penampilan dan jejak jiwa asal orang yang menghancurkan klan Guntur Pencar. Perintah pembunuhan sistem bintang kuno telah dikirim. Masalah ini sangat besar, aku khawatir bahkan orang seperti kita pun harus pergi mencari. Bahkan planet budidaya ini harus dicari dengan cermat. Jaga dirimu. Apa? Ekspresi pria bernama Yu berubah drastis dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Wanita di sampingnya juga kaget. Kepala tetua klan Guntur Penyebar dikabarkan berada di penyakit hawar surga kelima dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun kecuali para penggarap langkah ketiga. Kecuali jika pelakunya adalah kultivator langkah ketiga. Juga, klan Guntur Sebar memiliki ratusan ribu orang dengan banyak pembudidaya yang kuat. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan? Klan Scatter Thunder juga memiliki petir abadi yang telah ada sejak zaman kuno. Masalah ini
masalah ini. Pemuda berbaju hitam hendak pergi namun berbalik dan dengan dingin berkata, ini belum dikonfirmasi, namun Dewan Kedaulatan mengatakan bahwa petir abadi telah dimakan oleh orang itu. Saat ini, seluruh sistem bintang kuno sedang mencari. Dewan Kedaulatan mengirimkan seorang tetua untuk mencari orang ini. Di bawah awan tempat hujan turun, Wang Lin perlahan menarik pandangannya. Matanya tenang saat dia duduk dan melihat ke samping. Ada kilatan cahaya di matanya dan dia bergumam, saya telah ketahuan begitu cepat, Dewan Kedaulatan. Aku harus menyempurnakan naga petir kuno terakhir itu secepat mungkin dan kemudian menyatu dengan petir abadi. Wang Lin diam-diam merenung sambil menutup matanya. Api mengerikan di jiwa asalnya sedang memurnikan naga petir kuno yang terakhir. Seiring berjalannya waktu, hujan di luar menjadi semakin deras. Awan gelap menutupi kota, menyebabkan bagian luar menjadi sangat gelap. Bahkan saat siang hari, tidak ada sinar matahari yang menembus awan. Setelah memurnikan selama setengah hari, naga guntur kuno tidak mampu lagi menahan api Wang Lin. Ia menjerit menyedihkan sebelum roboh dan diserap oleh jiwa asal Wang Lin. Pada saat ini, kedelapan naga petir kuno telah dimakan oleh Wang Lin dan telah menjadi bagian dari dirinya. Saat ini, jiwa asalnya tumbuh gila-gilaan. Apinya menghilang dan digantikan oleh guntur yang tak ada habisnya. Esensi guntur mulai tumbuh gila-gilaan dengan kecepatan yang menghancurkan bumi. Jiwa asal Wang Lin perlahan berubah dari bentuk naga guntur kuno menjadi sambaran petir. Sambaran guntur yang menghubungkan langit dan bumi. Kepala Wang Lin adalah langit dan kakinya adalah bumi. Sambaran petir ini sekarang sama dengan yang dimiliki oleh klan Guntur Sebar, abadi. Saat sambaran petir ini terbentuk sepenuhnya, awan di luar bergemuruh dan hujan semakin deras turun. Guntur sepertinya menjadi gila dan bergemuruh hebat. Seluruh planet budidaya dapat mendengar guntur mengejutkan yang keluar dari awan. Di kota Kekaisaran, ada beberapa lelaki tua di paviliun yang menjulang tinggi. Hampir semuanya berada di tahap nirvana cleanser, dan salah satunya berada di tahap nirvana saterer. Saat mereka semua berdiri di dalam paviliun, mereka melihat awan yang berputar dan mendengarkan gemuruh guntur. Mereka semua memperlihatkan tatapan aneh. Hujan ini datang terlalu tiba-tiba, gunturnya juga tampak terlalu keras, tapi bahkan gabungan indera ketuhanan kita tidak menemukan apapun. Salah satu lelaki tua itu berkata, mungkin kami terlalu khawatir. Sayangnya, bahkan klan besar seperti klan Guntur Sebar telah dihancurkan dan kepala tetua mereka terbunuh. Melihat guntur di hadapanku, mau tak mau aku merasa ada yang tidak beres, tapi mungkin aku hanya berpikir terlalu banyak. Orang tua nirvana saterer menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Tidak masalah siapa orang itu. Karena perintah pembunuhan sistem bintang kuno telah diberikan, selama keberadaannya ditemukan, dia pasti akan mati. Ada pegunungan besar di bagian timur planet ini. Disinilah letak klan Yan Yan berada. Berbeda dari klan Guntur Sebar, klan Yan Zhen hanyalah sekte kecil dan hanya menempati satu planet budidaya, seperti sekte di alam batin. Saat ini, di dalam klan Yan Yan, ada seseorang dengan rambut putih berdiri di puncak gunung. Dia tampak sangat tua dan dia menatap ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia berbisik, mengapa saya merasa bencana akan segera melanda? Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Setelah melahap 8 naga petir kuno, dia melepaskan petir abadi.
Saat dilepaskan, ia akan melepaskan diri dari tubuh Wang Lin. Namun, saat hendak bergerak, jiwa asal Wang Lin, yang telah menjadi sambaran petir, menyerbu ke arah petir abadi dan mulai melahap seperti orang gila. Petir abadi meronta seperti orang gila. Ada kemauan di dalam petir abadi seperti jiwa seorang kultivator, dan itu memulai perjuangan sampai mati dengan Wang Lin. Gabungkan dengan saya dan jadilah bagian dari esensi guntur saya. Biarkan esensi guntur saya mencapai kesempurnaan, dan seiring dengan bentuk guntur yang menyertainya, tingkatkan tingkat kultivasi saya. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu seperti badai dan merobek semua perlawanan yang dilakukan oleh petir abadi. Mantra Dao, sekering. Mata kanan Wang Lin bersinar dan dua esensi petir yang berbeda di matanya mulai berputar. Matanya memancarkan perasaan setan. Bab 1365. 3 gambar. Angin bergemuruh, guntur menderu, dan hujan turun deras ke bumi. Tabir hujan tebal terbentuk di kota dan riak-riak menyebar ke seluruh kota. Hujan ini sangat deras dan sepertinya tidak ada habisnya karena terus turun. Untungnya, jalanan tersebut memiliki saluran air dangkal yang menyebabkan sebagian besar hujan keluar dari kota seperti sungai yang mengalir ke laut. Seharian penuh waktu hilang dalam hujan ini. Saat malam tiba, suasana tidak semeriah malam sebelumnya. Orang-orang tinggal di dalam rumah mereka dan tidak keluar. Mustahil untuk melihat awan di malam hari, tetapi kilat yang sesekali menerangi langit menyingkapkan dunia kepada semua orang. Ada angin dingin bercampur hujan. Angin dingin menderu-deru, menyebabkan hujan turun secara miring. Cabang-cabang daun basah yang tergantung di depan setiap pintu mulai bergetar hebat. Beberapa tidak diikat dengan cukup baik dan talinya putus. Mereka mulai terbang tertiup angin seperti perahu yang sepi di lautan yang ganas. Beberapa terlempar ke langit, lalu berputar-putar di udara dan menghilang ke dalam kegelapan. Ada pula yang jatuh ke tanah dan mendarat di air berlumpur. Mereka mencoba terbang lagi bersama angin, tapi kemudian sepatu bot berlumpur menghancurkan mereka, mendorong mereka kembali ke dalam lumpur. Mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri lagi. Guntur mulai mengaum pada saat ini, dan kilat menyinari kota. Pada momen singkat ini, seseorang dapat melihat seorang lelaki tua berjubah Taoisme berdiri di tengah jalan dengan tangan di belakang punggung dan matanya bersinar seperti obor. Dia masih berdiri di atas daun dengan kaki kanannya. Separuh cuti masih berkutat di air berlumpur seiring angin bertiup. Ada tanda aneh di antara alisnya. Di belakangnya ada 7 petani parubaya, tatapan mereka dingin. Dengan lambaian tangannya, ketujuh orang itu segera mengepung lelaki tua itu, dan tangan mereka membentuk segel. Cahaya redup datang dari masing-masingnya dan membentuk benang seperti kilat yang terhubung ke tubuh lelaki tua itu. Ini membentuk sebuah gambar yang tampak sama dengan tato di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu menjadi pusatnya dan 7 sinar cahaya keluar dari tubuhnya. Orang tua itu menutup matanya dan tiba-tiba membukanya kembali beberapa saat kemudian. Saat dia membuka matanya, cahaya dari tanda klannya mulai menyebar seperti kipas. Di saat yang sama, cahaya dari 7 orang di sekitarnya bersinar terang dan berkumpul di dalam tubuh lelaki tua itu, menyebabkan cahaya dari tanda klannya bersinar lebih terang. Saat cahaya dari tanda klannya menyapu rumah-rumah, tatapan lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Rumah-rumah tua dan kumuh ini tiba-tiba tampak seperti baru dan kemudian, dalam sekejap, menjadi reruntuhan.
Tidak hanya waktu di dalam rumah yang terbalik, bahkan manusia di dalam rumah pun menjadi lebih muda. Segera, mereka menghilang satu persatu seolah-olah mereka belum pernah muncul di dunianya. Beberapa orang yang pernah tinggal di sini dan meninggal sejak lama tampaknya telah bangkit kembali. Kehidupan mereka dimainkan di hadapan orang tua itu. Wang Lin masih duduk di dalam rumah. Melahap petir abadi di dalam jiwa asalnya telah mencapai momen kritis. Petir abadi berisi keinginan yang berjuang dengan panik dan mengeluarkan suara gemuruh, seperti guntur di luar. Namun, tidak peduli bagaimana ia mencoba melepaskan diri, ia tidak dapat keluar dari tubuh Wang Lin. Setelah jiwa asal Wang Lin melahap 8 naga guntur kuno, itu berubah menjadi sambaran petir. Itu seperti 2 sambaran petir abadi yang saling bertarung di awal waktu. Hanya satu yang tersisa, hanya satu yang bisa menjadi raja guntur sejati. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mulai bersinar. Ekspresinya tenang saat dia melambaikan tangannya dan segala sesuatu di dalam rumah mulai berubah seperti cermin. Itu terus terdistorsi hingga muncul suara retakan dan, akhirnya, semuanya hancur. Setelah melakukan ini, Wang Lin memejamkan mata dan mengabaikan dunia luar. Dia sekali lagi berkultivasi dan memulai langkah terakhir melahap petir abadi. Di tengah hujan, lelaki tua berjubah Taoisme perlahan-lahan melihat ke seberang rumah. Ketika pandangannya melewati rumah Wang Lin, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Dia baru saja melihat seorang sarjana menghilang di dalam rumah dan digantikan oleh keluarga yang jauh lebih hidup. Setelah sekian lama, lelaki tua itu mengamati seluruh sisi barat kota. Setelah tidak menemukan apapun, lelaki tua itu dengan tenang membentuk segel, menunjuk ke antara alisnya, dan mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya dari tanda klannya menjadi lebih terang, dan ketika lelaki tua itu melihat lagi, kota itu telah menghilang. Waktu terus berputar dan medan perang kuno muncul di hadapan lelaki tua itu. 2 pasukan fana bertempur, mewarnai bumi menjadi merah tua. Orang tua itu tiba-tiba menutup matanya. Cahaya dari tanda klannya meredup hingga kembali normal. 7 pembudidaya di sekitarnya juga menarik tanda mereka. Kini wajah mereka sedikit pucat. Tidak ada kultivator yang bersembunyi di sini. Ayo pindah ke lokasi lain. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan melompat ke udara menembus awan gelap. Saat dia terbang ke kejauhan, ke-7 pembudidaya mengikuti. Pemandangan serupa tidak hanya terjadi di berbagai kota, tetapi juga di banyak planet di sistem bintang kuno. Setelah perintah sistem bintang kuno diberikan, setiap klan harus mematuhinya. Dan mereka telah memulai pencarian mendetail di setiap planet budidaya dan planet yang ditinggalkan. Orang-orang di sistem bintang kuno membentuk jaring raksasa. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan tidak berubah sama sekali saat mereka pergi, matanya bahkan tidak terbuka. Deru petir abadi semakin melemah, begitu pula perjuangannya. Dengan awan yang masih memenuhi langit, kini pun hujan tak kunjung reda. Bahkan penjaga malam pun tidak muncul, dan yang terdengar hanyalah suara hujan yang turun. 2 guntur di dalam jiwa asal Wang Lin akhirnya menyatu. Petir abadi mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan sebelum benar-benar dilahap oleh jiwa asal Wang Lin. Saat petir abadi dilahap, kehendak di dalam dimurnikan oleh Wang Lin dan menjadi satu dengan jiwa asalnya. Dia merasakan jiwa asalnya bergetar, dan esensi gunturnya tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pertumbuhan ini tidak mungkin digambarkan.
Hanya esensi guntur yang memungkinkan budidaya Wang Lin menerobos tahap pertengahan penghancur nirwana dan mencapai tahap akhir. Saat esensi gunturnya bergemuruh, budidaya Wang Lin akan langsung mencapai tahap akhir penghancur nirwana jika dia menggunakan gunturnya. Kekuatan esensi, dasar dari semua domain. Mendapatkan esensi berarti dia telah memahami semua hukum guntur. Tidak ada lagi batasan domain pada budidayanya, dan ini tidak pernah terjadi. Setelah melahap keinginan petir abadi, pikiran Wang Lin bergemuruh. Kenangan terlintas di benaknya. Ini adalah kenangan dari wasiat, kenangan akan petir abadi. Kenangan itu rusak seiring berjalannya waktu, jadi hanya 3 gambar yang muncul. Gambar pertama adalah runtuhnya sistem bintang. Keruntuhan menyebar ke seluruh domain bintang dan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, melintasi area yang jauh lebih besar daripada alam dalam dan luar. Keruntuhan ini seperti kiamat. Dalam keruntuhan itu, banyak sekali makhluk yang binasa. Wang Lin melihat para pembudidaya dengan pakaian aneh, monster aneh, binatang nyamuk seukuran planet, dan dia bahkan melihat Ji Qiong dengan kepala yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat dia hendak terus melihat, sambaran petir sepertinya datang dengan panik dari kehampaan seolah-olah ia melarikan diri dari sesuatu, dan itu melintas melalui kehampaan. Ini adalah gambar pertama. Itu sangat singkat, tapi kejutan yang ditimbulkannya pada Wang Lin sangat besar. Kilatan itu adalah peti abadi. Namun, itu jauh lebih kuat daripada saat Wang Lin melahapnya. Pada gambar kedua, petir melayang di tangan seseorang. Dia setengah baya dan dia memiliki pandangan acuh tak acuh. Ada tato bunga di antara alisnya. Bunga itu memiliki 7 kelopak yang melambangkan 7 warna. Sayangnya, petir dewa kehampaan kuno ini tidak akan pernah kembali seperti dulu. Lupakan saja, aku akan mengirimmu keluar dan melihat apa keberuntunganmu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Petir itu bergemuruh saat turun tanpa henti dan menghilang. Pengaturan gambar ketiga berada di atas kuil Scatter Thunder Clan. Ada sambaran petir yang menghubungkan langit dan bumi. Seolah-olah sudah ada sejak awal mula waktu dan akan tetap abadi. Ada 8 petani yang melayang di sekitar sambaran petir ini. Salah satu dari 8 orang itu adalah seorang lelaki tua, dan ada tanda petir di antara alisnya. Ketujuh orang lainnya semuanya mengenakan pakaian aneh yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Sepertinya mereka masing-masing memakai sungai. Orang yang berdiri di depan, dia jelas-jelas pemimpinnya. Bahkan orang dari klan Guntur Sebar memandang orang ini dengan rasa hormat dan sedikit rasa takut. Ada garis emas di sekeliling tubuh orang ini. Wang Lin merasa garis emas itu sangat familiar. Saya tidak menyangka dia akan berada di sini, sayangnya. Malang, pemimpin itu menggelengkan kepalanya dan berbalik. Saat dia berbalik, suara gemuruh bergema di benak Wang Lin, pupil matanya menyusut, dan dia terkejut sesaat. Dia adalah Bab 1366. Alam Ji 5 warna. Gambar itu menghilang. Namun, gambaran orang yang berbalik sambil berbicara masih melekat di benak Wang Lin. Itu seperti sebuah jejak yang terukir di benaknya. Penampilan orang ini asing bagi Wang Lin. Dia yakin dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya, tapi ada cahaya 5 warna berkedip di tali kirinya. Wang Lin sangat familiar dengan cahaya ini. Sekilas dia tahu bahwa itu adalah Alam Ji 5 warna.
Wang Lin hanya pernah melihat alam J5 warna sekali. Sudah lama sekali di planet Suzaku. Itu milik Naduo dari planet 5 elemen. Saat Wang Lin melihat alam J5 warna, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa alam J5 warna ini sama dengan alam J5 warna milik Naduo. Bertemu Naduo telah membuka pintu ke alam J untuk Wang Lin. Wang Lin juga mengetahui bahwa tidak hanya ada satu jenis J realem. Naduo adalah salah satu orang yang memburu Situnan dan menjalani penyembuhan sebagai mumi di planet Suzaku. Wang Lin telah mengambil tasnya, dan setelah Wang Lin membalas dendam pada Zhao, orang ini berhasil menyusulnya. Meski gambar itu telah menghilang, mata Wang Lin bersinar. Dia sepertinya telah menemukan rahasia besar. Cahaya keemasan di sekitar orang itu seharusnya adalah sol laser. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan ketua tetua selama pertempuran kita, lalu ada alam J5 warna Naduo, mungkinkah para penggarap misterius ini tidak pergi tetapi menuju ke alam batin? Karena alasan yang tidak diketahui, J realem 5 warna miliknya berakhir di tangan Naduo. Bahkan sol laser tertinggal di planet Suzaku. Naduo pasti tahu banyak tentang ini, planet 5 elemen, Naduo. Saat Wang Lin merenung dalam diam, matanya berbinar. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan mengesampingkan semua ini. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Pada saat ini, guntur dalam jiwa asal Wang Lin beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu memenuhi tubuhnya dan membentuk pusaran yang bergemuruh keras saat berputar. Setiap kali diputar, itu akan menyebabkan setiap inci tubuh Wang Lin dipenuhi kekuatan guntur. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang kultivator, tetapi sambaran petir. Sambaran guntur yang menantang surga. Kultivasi ini mengalami perubahan yang aneh pada saat ini. Perubahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di alam batin maupun alam luar. Jika dia hanya menggunakan kekuatan guntur ini, dia bisa menerobos dari tahap pertengahan penghancur nirwana ke tahap akhir. Namun, jika tidak menggunakan guntur dan malah menggunakan domain, api, dan energi asalnya sendiri, Wang Lin masih berada di tahap pertengahan nirvana saterer. Ini berhubungan langsung dengan fakta bahwa dia memiliki 5 esensi di tubuhnya. Hujan di luar rumah terus turun dan kilat terkadang menyambar langit. Wang Lin berdiri dan memegang jas hujan rusak di tangannya. Dia memakainya dan berjalan keluar pintu. Saat dia membuka pintu, kilat datang dan menerangi jalan yang gelap. Hujan menimbulkan kabut sehingga tidak memungkinkan untuk melihat jauh. Tidak ada cahaya yang datang dari rumah manapun, mereka jelas sudah tertidur. Sesekali terdengar tangisan anak-anak yang dibangunkan oleh suara guntur namun tak lama kemudian dibujuk kembali tidur oleh orang tuanya. Gemerisik hujan menimbulkan riak-riak di tanah yang berserakan dedaunan. Wang Lin berdiri di depan pintu dan memandang ke langit yang sesaat diterangi oleh petir. Dia kemudian mengencangkan jas hujan di sekelilingnya dan berjalan keluar. Tidak ada orang lain di jalan selain Wang Lin. Satu-satunya hal yang menemaninya dalam perjalanan sunyi ini, selain hujan, adalah angin. Hubungan antara bagian barat dan utara kota selalu sangat hidup. Jika cuaca bagus, bahkan saat larut malam, rumah pelacuran dan kasino akan selalu padat penduduk. Namun, di bawah hujan lebat ini, tempat ini jadi sunyi. Hanya tempat-tempat yang berpura-pura menjadi restoran yang masih mendapat cahaya. Wang Lin perlahan berjalan melewati sisi barat kota dan tiba di luar sebuah restoran.
Hanya ada 2 atau 3 orang di dalam dan pelayan itu memiliki tatapan mengantuk yang membuatnya tampak seperti dia akan tertidur kapan saja. Wang Lin masuk ke restoran dan meletakkan kendi anggur di depan pelayan, mengeluarkan suara lembut. "Beri aku sebotol anggur." Ketika Wang Lin masuk, dia membawa angin dan hujan. Pria itu merasa kedinginan dan memandang Wang Lin. Dia menggerutu sebelum mengambil kendi anggur dari meja dan berjalan ke ruang belakang. Sesaat kemudian, dia meletakkan kendi anggur di depan Wang Lin dan dengan malas berkata, "3 kristal fana." Wang Lin meninggalkan uang itu dan menyesap anggurnya. Rasa familiar dan pedas masuk ke tenggorokannya dan berubah menjadi panas di perutnya. Anggur ini sangat kuat dan cocok untuk diminum saat seseorang hendak membunuh. Wang Lin sangat menyukainya. Sambil memegang kendi anggur, dia keluar dari restoran. Guntur bergemuruh dan kilat menerangi jalan di depan Wang Lin. Dia tidak kembali ke sisi barat kota tetapi berjalan menuju sisi utara. Di malam hujan, dia terkadang minum seteguk anggur. Langkahnya memang tidak cepat, namun setiap kali melangkah, hujan seolah berhenti sejenak. Di langit utara ibu kota, lelaki tua berjubah tau yang menggunakan mantra untuk mencari pergi dengan ekspresi muram. 7 orang lainnya yang mengikutinya semuanya tampak lelah. Mereka telah mencari di banyak tempat malam ini, tetapi tidak menemukan apapun. Jelas orang yang memusnahkan klan Guntur Sebar tidak ada di sini. Elder, banyak orang telah berkumpul di domain bintang ini, tetapi tidak satupun dari mereka menemukan apapun. Mungkin orang itu tidak ada di sini. Dia mungkin tidak berada di planet budidaya ini, tetapi dia pasti berada di domain bintang ini. Kata lelaki tua itu dengan murung sambil berjalan di udara. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yun Luo meramalkan bahwa orang ini akan berada di domain bintang ini. Tidak akan lama lagi dia dapat menentukan planet ini dengan tepat. Jika kita bisa menemukannya sebelum Grandmaster Yun Luo, kita pasti akan, mata lelaki tua itu berbinar ketika dia sampai pada titik ini. Namun, pada saat ini, guntur bergema di udara dan kilat menerangi langit. Pada saat itu, sosok yang mengenakan jas hujan dan memegang kendi anggur berjalan mendekat. Dia terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang melihatnya, begitu cepat sehingga tidak satu pun dari 7 orang yang memperhatikannya sama sekali. Sosok ini tiba-tiba 3 kaki dari lelaki tua berjubah Taoisme. Murid lelaki tua berjubah Tao itu menyusut dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak sempat melakukan apapun sebelum sosok itu menyesap wine di tangan kanannya dan tangan kirinya mendarat di antara alis lelaki tua itu. Dalam sekejap, suara gemuruh datang dari langit. Sebagian dari jiwa asal lelaki tua itu direnggut dan dikeluarkan dari tubuhnya. Saat bagian jiwa asal ini meninggalkan tubuh lelaki tua itu, Wang Lin mengambil langkah maju. Tangan kirinya meraih jiwa asal yang menjulur keluar lalu berjalan ke kejauhan. Saat ini, guntur baru saja berakhir dan suaranya masih bergema. Kemudian kilat menerangi langit sekali lagi. Ketujuh kultivator itu sama sekali tidak menyadari apapun. Bahkan lelaki tua berjubah Tao pun bingung tetapi segera pulih. Ini pasti akan menjadi suatu pahala yang besar. Ekspresi lelaki tua itu masih muram, tapi wajahnya pucat pasi. Sepertinya dia tidak memperhatikan apapun atau mengingat ketakutan yang dia rasakan. Dia mengambil satu langkah dan terus terbang ke depan. Saat petir menyinari bumi, sosok itu semakin menjauh dari 8 penggarap itu.
Di tangannya ada jiwa asal yang tampak seperti orang tua. Orang tua itu mencoba meminta bantuan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kedelapan orang ini hanya perlu berbalik untuk melihat ini, tapi mereka tidak menyadarinya sama sekali dan perlahan-lahan pergi. Wang Lin menyesap anggur sambil berjalan melewati air berlumpur di jalan kota barat dan membuka pintu rumahnya. Dia masih memegang jiwa asal di tangan kirinya, dan saat dia masuk, tangan kirinya terjepit. Jiwa asal diam-diam runtuh dan semua ingatan diambil oleh Wang Lin. Wang Lin tidak akan sembarangan mengambil risiko membunuh orang tua berjubah Taoisme. Tapi dia perlu mengetahui situasi saat ini di sistem bintang kuno. Dia telah menggunakan gunturnya untuk langsung memotong sebagian jiwa asal lelaki tua itu untuk mencari ingatan lelaki tua itu. Memang seperti yang kuduga, sistem bintang kuno telah mulai mencari dengan cermat. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yun Luo, mantra orang ini mampu menghitung lokasiku. Mata Wang Lin berbinar. Dengan ingatan ini, dia tidak hanya mengetahui tentang perburuan yang diminta oleh sistem bintang kuno, tetapi juga jaring pencarian yang mereka tempatkan. Sambil mencibir, Wang Lin melambaikan tangannya dan jiwa asal muncul di tangannya. Ini adalah jiwa asal dari kepala tetua klan Guntur Sebar. Matanya terpejam dan dia berada di ambang kematian. 5 jenis guntur lain yang menyertainya, selain guntur spiritual, harus diperoleh melalui jiwa asal dari kepala tetua. Ketika dia menggunakan 6 jenis guntur, itu tidak datang dari tubuhnya, dia memanggil mereka. Meski menghilang, mereka tidak hancur dan bisa dipanggil lagi. Sayangnya, ada 9 jenis guntur dan itu belum lengkap. Saya bertanya-tanya apakah menyelesaikan tanda guntur saya akan memungkinkan saya melewati tahap penyakit hawar surga dan mencapai langkah ketiga sebagai pembudidaya guntur. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Jiwa asal kepala tetua memasuki mulut Wang Lin sebagai aliran cahaya. Guntur bergemuruh di dalam jiwa asal Wang Lin saat jiwa asal kepala tetua benar-benar hancur. Pada saat ini, jiwa asal guntur Wang Lin bergerak. Setelah melahap kepala tetua, jiwa asalnya tiba-tiba berubah menjadi penampilan kepala tetua. Jiwa asalnya tiba-tiba membuka matanya, dan guntur menyambarnya. Guntur surgawi, guntur bumi, guntur asal, guntur magnetik, guntur dao, dan guntur spiritual. Muncullah untukku. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.